A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li wazran min ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah. Jadi kajian pagi ini terkait dengan salah satu pertanyaan, tapi kita coba belajar ya dari Al-Quran. Judul yang diambil adalah jenis-jenis istilah di dalam pertemanan. Jadi ternyata di Al-Quran itu banyak sekali istilah yang Allah gunakan untuk mendefinisikan teman dengan level ataupun tingkatannya begitu ya. Jadi kita harus menyimak betul ketika ada larangan, ketika ada pesan terkait dengan teman atau kawan, itu kita harus lihat bahasa Arabnya yang digunakan apa begitu. Jadi kita coba buka dulu dengan Quran surat Az-Zukhruf, Quran surat 43 ayat 1 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Demi kitab yang jelas, sesungguhnya kami menjadikannya Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu mengerti. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam umul kitab, kitab induk di sisi kami, benar-benar bernilai tinggi dan penuh hikmah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab gitu ya. Tidak dalam bahasa Indonesia, tidak dalam bahasa Sunda, tidak dalam bahasa Jawa gitu ya. Ya karena Allah lah yang punya rahasia. Rasul orang Arab, tapi juga itu atas takdir Allah. Dan bahasa Arab adalah bahasa penghuni sorga nanti gitu. Tapi bahasa Arab adalah bahasa yang mungkin memiliki struktur bahasa ataupun kosakata yang menurut Allah paling representatif ya untuk bisa menyampaikan kebenaran, karena banyak sekali tadi istilah yang berdekatan tapi sebenarnya punya penekanan makna yang berbeda begitu ya. Jadi rasanya juga kita tidak akan bisa paham terkait dengan jenis-jenis tadi, level pertemanan kalau Al-Quran tidak mengajari. Gitu. Kita akan coba lihat. Jadi ini prinsip dasarnya ya di Quran surat Al-Mumtahanah, Quran surat 60 ayat 8-9. Allah tidak melarang untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan teman orang-orang yang memerangi kamu dalam agama dan mengusir kamu dari kampung halamanmu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa yang menjadikan mereka sebagai pelindung, ya, mereka itulah orang-orang yang zalim. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan lihat di sini larangannya itu menggunakan tadi ya istilah wali ya. Jadi temannya itu dalam konteks teman yang dijadikan pemimpin ataupun pelindung gitu ya. Nah, tapi selama tadi mereka tidak memerangi dan tidak mengusir dari kampung halaman, artinya kampung halaman itu kan kita dalam kampung keimanan ya. Jadi orang beriman ya punya prinsip hidup yang berbeda gitu. Jangan dipaksakan prinsip umum harus kita terapkan gitu. Nah, kemudian tadi ada sebuah tempat yang memaksa, kemudian semua penduduknya harus mengikuti prinsip yang katakanlah berlaku ya. Padahal ada hal-hal yang tidak sesuai Al-Quran, maka kita punya hak untuk melaksanakan yang sesuai kita yakini gitu. Tentu Al-Quran kalau dilaksanakan secara benar, itu tidak akan mengganggu orang lain sebenarnya. Kecuali kalau dilakukannya secara salah ya.
atau secara ekstrim, secara berlebihan, nah itu mungkin akan lain lagi ya. Karena jelas kok prinsipnya Al-Quran mengajari kita bagaimana cara berinteraksi baik dengan sesama muslim ataupun non-muslim gitu. Orang-orang kafir pun levelnya banyak ya. Dan juga kita tidak bisa mengatakan seseorang kafir demikian gitu ya. Sebelum kita diberitahu secara jelas oleh Allah gitu. Bayan gitu kan. Bahkan terhadap seorang Yahudi pun tidak boleh mengatakan kafir. Gitu. Karena bisa jadi di ujungnya kemudian Allah beri hidayah. Nah kemudian dia beriman gitu. Jadi kita tidak bisa mendahului. Sebagaimanapun kita melihat seseorang hari ini, Allah punya rahasia. Demikian juga orang yang tampak baik, tampak soleh, apakah pasti akan selamat di ujungnya? Wallahu alam, ya. Ya kalau tidak hati-hati, kalau tidak Allah yang lindungi, ya kepleset mah kepleset ya. Banyak orang yang mantan preman jadi ustadz, ada yang mantan ustadz jadi preman gitu kan, atau bahkan menjadi penentang agama. Ada mantan santri yang trauma, kemudian menjadi penentang juga gitu. Jadi ya rahasia Allah ya di situ ya. Ya kalau kita merasa hari ini lebih baik dari orang lain, yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Kemudian melihat orang lain yang dalam anggapan kita tidak seberuntung kita, maka doakan gitu. Kalau kita kemudian merasa lebih baik, jatuh juga kita karena merasa seakan-akan kita mampu seperti sekarang karena kekuatan kita. Ya. Itu ada pertolongan Allah gitu. Nah gitulah, artinya jebakannya luar biasa halus. Orang yang merasa lebih baik dari orang lain, kecenderungan untuk jatuhnya lebih besar begitu. Bahkan ketika dia merasa lebih baik, ya itu ada kesombongan gitu. Dan ada hadisnya gitu. Tidak akan masuk ke dalam surga Allah seseorang yang memiliki kesombongan ya, meskipun setitik gitu. Nah itu sahabat-sahabat. Jadi ini prinsip dalam berteman seperti ini, kira-kira ya. Baik, kita akan lanjut. Nah, kemudian ini istilah. Jadi, saya bukan ahli bahasa Arab, tapi yang namanya kita mengkaji Al-Quran, ya tidak mungkin ya kita kemudian tidak belajar bahasa Arab gitu. Mau tidak mau, untuk memahami secara lebih dalam, kita butuh mengenal bahasa Arab gitu. Ya banyak fasilitasnya, banyak sarananya, ada kamus ya, ada konkordansi, kemudian nanti dari kalimat-kalimat yang Allah pakai, atau tadi kata dalam bahasa kita, maka kita lihat konteksnya ketika dimasukkan dalam ayat-ayat, itu kita pelajari juga ya. Kapan Allah menggunakan kata tertentu, dalam nada ayat seperti apa gitu kan, kepada siapa berbicaranya, pesannya, ada yang kepada mukmin, ada yang kepada orang-orang kafir, ada yang ya semuanya harus disimak lah gitu. Makanya kalau baca Al-Quran itu atau mendengarkan Al-Quran, ya kita baca Al-Quran sama dengan mendengarkan ya. Karena kita membaca Al-Quran itu sama dengan kita mendengarkan firman Allah melalui lisan kita sendiri ya. Tapi yang kita baca dan kita dengarkan itu adalah firman Allah. Maka kita harus tenang dan tadi ya menyimak secara seksama agar diberi rahmat oleh Allah. Gitu. Nah kita lihat di sini ada beberapa istilah. Jadi istilahnya banyak ya. Jadi mirip-mirip gitu. Ada wali ya. Kalau wali itu ya tadi sebagai pelindung atau pemimpin gitu kan ya. Kemudian ada Khalil, ya itu yang kekasih. Gitu. Nabi Ibrahim ada Khalilullah, gitu. Sama dengan Habibullah yang dicintai, lah, begitu ya. Jadi teman kesayangan, gitu ya. Jadi kalau kita itu teman tuh banyak sekali kategorinya, gitu ya. Kemudian Sodik, ya itu teman yang bisa dipercaya, gitu. Ada teman kesayangan yang mungkin nggak dipercaya, gitu ya. Tapi ada orang yang kemudian kita anggap teman karena karakternya yang jujur, kita percayakan kepada dia hal-hal yang
yang penting gitu kan ya. Nah, tapi tadi ada teman yang dekat, ya orangnya pelupaan, kalau dikasih amanah suka ya lupa lah gitu ya. Tapi karena timbul sayang, kedekatan yang intens gitu, ya sehingga kita memaklumi kan ya. Nah, jadi macam-macam jenisnya itu. Kemudian ada teman sehati, serasa gitu ya, sebatin lah gitu kan. Jadi ada teman yang sebatin ya, entah itu serasa, sepenanggungan gitu, sehingga kita jadi relevan ya, kita punya koneksi dengan dia ya, punya rasa yang sama gitu, mungkin mengalami hal yang sama gitu kan ya, bisa seperti itu gitu kan. Atau misalkan tadi menjadi sebuah fokus group yang menjadi support system gitu ya, kita ya, yang memang menjadi lingkaran terdekat gitu. Itu bisa seperti itu. Kemudian ada walijah, itu teman yang kita saling bergantung, saling melengkapi. Jadi kalau di dalam ayatnya banyak digunakan istilah walijah itu dengan matahari dan bulan, begitu kan ya, datang silih berganti, malam digantikan oleh siang, siang oleh malam, yang dua-duanya komplement gitu, saling melengkapi. Ya, tanpa pergantian malam dan siang, tidak ada kehidupan di muka bumi ini kan. Jadi kita butuh panas, kita butuh matahari, tapi kalau tidak ada, di Al-Quran dikatakan begitu. Kalau seandainya siang terus, kering bumi ini gitu. Tapi kalau malam terus, nggak ada kehidupan, karena tanaman tadi kan butuh matahari ya, termasuk manusia. Nah, kemudian ada lagi Rafiq. Ya, Rafiq ini teman yang menjadi sandaran gitu. Jadi Rafiq ini seakar kata dengan siku katanya gitu. Jadi bisa dipakai untuk menopang, bersandar gitu kan. Kemudian ada sohib ya. Sohib ya sobat dekat gitu kan ya. Kemudian ada lagi korin. Korin itu yang mendampingi. Jadi kalau pergi kemana-mana ada gerombolannya tuh. Nah, itu yang dampingi ke sana ke sini gitu ya. Teman hangout lah gitu ya. Kemudian ada hawariyun ya. Ada para tadi disebut teman juga, tapi lebih konteksnya kepada para pengikut setia atau para penolong ya. Dalam konteks Nabi Isa ya, hawariyun orang-orang yang kemudian ya murid-muridnya yang menjadi penolong agama ya, menolong Nabi melaksanakan urusannya. Kalau di Islam ya kaum Ansor ya. Ya kalau Nasrani itu sama, kaum penolong sebenarnya gitu ya. Akar kata yang sama. Kemudian ada Hamim. Hamim itu teman yang setia, yang loyal gitu ya. Ada Ikhwan ya. Ahwat ya, itu saudara-saudari gitu kan ya. Kemudian ada Zaujaha itu, atau Azwaja itu teman yang jadi pasangan ya. Pasangan tuh bukan harus pasangan hidup aja. Kita kerja juga ada pasangan gitu ya. Jadi di kantor ada satu grup, ya, nah ini menjadi tim ya, itu pasangan kerjanya gitu kan. Dia nggak bisa kerja sendiri, dia dengan tim gitu kan. Kalau di rumah tangga dalam keluarga ya mungkin itu istri dan suami gitu kan. Tapi teman banyak jenisnya yang disebut pasangan itu, dan segala sesuatu itu berpasangan. Kemudian ada syarokah gitu ya, atau syirkoh ya. Itu mitra. Jadi kalau kita berdagang, kita butuh partner, kita kongsi, ya itu harus ada mitra serikat gitu ya. Kemudian ada jawari ya, ini tetangga ya. Jadi kita punya tetangga kiri kanan rumah kita gitu kan ya. Ya nggak selalu harus muslim ya, tapi kalau tetangga mau muslim mau non muslim, hak tetangga berlaku wajib, hukum Islam mengatur demikian gitu. Kemudian ada janib gitu ya. Janaba itu teman sejawat atau teman kerja begitu kan ya. Nah, jadi istilahnya banyak gitu ya sahabat-sahabat ya. Mungkin masih ada lagi yang lainnya, tapi ya saya yang penting ini mau nyoba membuat sebuah poin bahwa Al-Quran itu mengatur secara spesifik terkait bahkan dengan level-level pertemanan gitu. Dan itu Allah menggunakan terminologi yang sesuai dalam setiap konteks ayat gitu ya, mana yang boleh, mana yang tidak.
Nah, sekarang kita akan coba lihat. Ini di Quran surat Al-Maidah, Quran surat 5 ayat 51 dan 52. Ini yang dulu heboh ya. Dulu heboh terkait dengan itu teman, yaitu pemimpin, ya pelindung, ya apa dan sebagainya, kemudian diperdebatkan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau baca Al-Quran secara sungguh-sungguh, kita tanpa ada kepentingan politik gitu, ya sudah jelas gitu di ayatnya gitu kan ya. Jadi di Quran surat Al-Maidah ayat 51 ini, ya kurang lebih bunyinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman setiamu, gitu kan ya. Ini saya ambil dari terjemahan sesuai dengan terjemahan bahasa Indonesia ya. Tapi kita bisa melihat di atas bahwa yang digunakan adalah aulia, gitu ya. Jadi aulia di sini ya jangan mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pelindung sebenarnya gitu ya. Nah, atau pemimpin ya. Mereka satu sama lain saling melindungi gitu kan ya. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia atau aulia tadi ya, yang pelindung, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Nah, ini yang menarik di ayat 52-nya gitu. Maka kamu akan lihat orang yang yang ada penyakit dalam hatinya, ya mereka segera mendekati mereka. Seraya berkata, kami akan mendapat bencana kalau jauh-jauh ya. Ya karena bisa jadi itu karena bicara tentang politik kekuasaan, siapa yang dekat dengan penguasa atau pihak yang akan kira-kira menang, dia oportunis lah ya. Dia akan berusaha dekat karena nanti ada fasilitas yang diharapkan di sana gitu kan. Atau jadi susah kalau seandainya menjadi pihak oposisi misalkan gitu ya. Nah ini mudah-mudahan Allah mendatangkan kemenangan kepada Rasul-Nya atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Ya tadi karena manusia merasa itu backing ya. Ya tapi sulit lah ya hal-hal seperti itu ya. Akhirnya orang membuat sebuah pembenaran gitu. Oh nggak apa-apa di Al-Quran nih, di Quran surat 51 jelas kok itu yang disebut di sana apa gitu kan ya. Dibodohi lah begitu kan ya. Ya padahal ya seperti itu saja gitu. Jadi sebenarnya tanpa penjelasan lebih lanjut pun ya kalau orang beriman ya itu Allah yang ajari gitu. Nah maka di sini kita dilarang mengambil mereka sebagai pelindung atau pemimpin. Ya. Sebagai teman sih nggak ada masalah gitu kan ya. Sebagai teman nggak ada masalah. Kalau tadi bicara sebagai sohib juga nggak masalah gitu kan. Karena sohib itu ada level pertemanan lain yang jauh lebih tinggi ya. Sohib itu ya si A, si B itu sohib semua gitu ya. Deket lah gitu kan ya. Tapi kalau yang sampai ke level-level tertentu menjadi sandaran, menjadi penolong, menjadi tadi ya, yang serasa, sebatin itu akan lain tuh nanti. Oke, kita lanjut dulu ya. Jadi di sini jelas bahwa itu terkait dengan aulia, pelindung, pemimpin, ya tidak boleh. Tapi ini juga dalam konteks gini, ya kita di Indonesia ya negara dengan mayoritas penduduk Muslim gitu. Ya tentu jadi aneh ketika dipimpin oleh non-Muslim gitu kan ya. Sementara kalau Muslim sebagai pemimpin pun itu diatur oleh Allah keadilannya ya. Tidak boleh menzolimi hak-hak yang non-Muslim gitu. Itu jelas sekali gitu. Allah kan cinta dengan keadilan gitu. Jadi kita tidak boleh gitu. Kecuali kalau memerangi gitu kan. Nah, beda halnya kalau seandainya misalkan kita jadi warga negara di luar yang mayoritas penduduknya non-Muslim, kemudian kita harus memilih di antara salah satu pemimpin yang terbaik lah di antara dua orang yang non-Muslim gitu kan ya. Ya, itu lain cerita gitu kan ya. Atau ketika misalkan negara yang penduduknya sama-sama katakanlah pemeluk agamanya itu berimbang lah gitu ya. Nah kemudian nanti setelah ada konsensus, ada katakanlah pemilu,
Kemudian yang dimenangkan yang non-Muslim, ya kita ikut gitu kan. Tapi kembali ada ranah di mana kemudian ketika hukum negara itu tidak sesuai dengan prinsip Al-Quran, maka kita tidak mengikuti itu. Jadi sebenarnya ya seperti itu aja gitu. Allah juga yang menciptakan dinamika itu. Kalau Allah mau kan dijadikan aja Muslim semua, nggak ada masalah gitu. Tapi kenapa Allah menciptakan ada negara yang mayoritas Muslim, ada yang minoritas Muslim, ada yang berimbang. Nah kalau semuanya ngikuti kehendaknya ya perang terus, akhirnya saling bermusuhan, saling peperangan, nggak bisa ibadah gitu ya. Tapi harusnya Islam mengatur gitu. Dalam kondisi Muslim mayoritas seperti apa polanya begitu ya. Ketika dia minoritas seperti apa sikapnya, ketika berimbang seperti apa gitu. Ya Islam mah nggak terlalu pusing masalah dunia sebenarnya. Artinya kita ditaruh oleh Allah dalam setting tertentu, kita harus takwa itu aja gitu. Nah, kita lanjut. Kemudian di Quran Surat Ali Imran, Quran Surat 3 ayat 118, ini yang ditanyakan. Nah, ini yang ditanyakan itu, ini, wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu, ya, sebagai teman kepercayaanmu. Nah, ini bitonan, ya, bitonatan, gitu ya. Bitonah, gitu ya. Tadi, batin, gitu kan, sebatin, gitu ya. Nah, wahai orang-orang beriman, jangan kamu menjadikan teman orang-orang yang di luar kalanganmu sebagai teman kepercayaan, ya. Ya, kita nggak bisa sehati serasa dengan orang yang tidak seakidah, gitu. Boleh menjadi teman, tapi nggak bisa sampai ke level yang dengan koneksi batin gitu. Ya. Akan lain gitu. Orang yang beriman dengan tidak beriman saja, ketika batinnya juga nggak bisa connect ya. Akan lain dalam menyikapi sebuah persoalan yang menyangkut perasaan gitu. Karena di dalam batin itu kita nggak tahu nanti mana yang mengikuti hawa nafsu, gitu kan ya. Mana yang mengikuti petunjuk, ya dua-duanya pokoknya kerasa sakit, tapi satu mengikuti petunjuk bahwa sakit itu adalah bagian dari pembersihan hawa nafsunya, egonya, maka dia meskipun sakit dia belajar ridho, gitu kan ya. Tapi kalau yang nggak seakidah, dia kan nggak paham itu, gitu. Dia hanya melihat bahwa sakit yang ada dia rasakan di hati ya psikologis saja sifatnya, gitu kan. Nah sehingga penghiburannya ya sesuai dengan yang tadi ya, yang umum berlaku mungkin secara psikologis lah begitu ya, mencari hiburan, mencari penenangan ya. Sementara kalau mukmin nggak begitu, Muslim nggak begitu gitu. Ya. Nah di sini dilanjut karena mereka tidak henti-hentinya menyusahkan kamu gitu kan ya. Ya mereka mengharapkan kehancuranmu, sungguh telah nyata kebencian dari mulut mereka dan apa yang tersembunyi di hati mereka lebih jahat. Sungguh telah kami terangkan padamu ayat-ayat kami jika kamu mengerti. Gitu. Ya tentu di sini kita jadi sulit kalau seandainya tadi ya orang-orang yang tidak seakidah kemudian kita jadikan teman, yang kemudian kita mengikuti semua tadi rumusan lah ya, rumusan dalam menyikapi kondisi hatinya gitu ya. Kita kalau menuruti hawa nafsu, meskipun dia katakan sakit, tapi kemudian kita entertain, dia akan membuat kita makin sengsara gitu. Tapi kalau seandainya mengikuti rumusan dari Al-Quran, rasa sakit itu akan Allah obati ya. Kan semua penyakit yang ada di dalam dada Al-Quran itu ya. Cara ngambil penyakit itu ya tentu tadi nggak ada yang enak gitu kan ya. Ya jamu ya pahit gitu. Nah kalau penyakit mau dimatikan ya Allah treatment gitu kan. Dengan takdir tertentu. Rasanya pedih. Tapi di balik kepedihan itu nanti akan ada kebahagiaan karena itu pedihnya karena penyakitnya diangkat gitu. Nah kita lanjut. Kemudian di Quran Surat An-Nisa ayat 38. Dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena ria dan kepada orang lain ingin dilihat atau dipuji, dan orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian.
Barang siapa yang menjadikan syaitan sebagai temannya, maka ketahuilah dia, syaitan itu adalah teman yang jahat. Nah, ini pakai istilahnya korin. Jadi geng ya, kesana kesini itu gengnya itu kiri kanannya yang nemenin syaitan gitu. Karena kan penyakit hati itu bau ya. Dan itu mengundang tadi yang sejenis gitu. Kita ada marah, ada dengki, ada hasut, ada tidak sabaran gitu kan ya. Itu tercium ya. Dan mereka nganggapnya ya itu teman. Akhirnya ya kesana kesini yang dampingi ya mereka gitu kan ya. Kalau nongkrong ya dengan yang sejenis. Jadi kalau istilah yang dikatakan lihatlah seseorang berdasarkan dengan agama temannya begitu ya, bisa jadi korin gitu. Jadi kalau lihat orang bergaul ya itu entourage ya yang mendampingi kesana kesini seperti apa gitu. Karena orang juga nggak akan nyaman kan bergaul dengan orang-orang yang dia tidak nyambung gitu. Orang beriman nggak akan nyaman bergaul dengan yang tidak beriman gitu. Ya, kita ketika semakin hari di dalam jalan pertaubatan menuju Allah, kemudian bertahap Allah perbaiki hatinya, kita mulai tertib, balik lagi ke lingkungan teman-teman lama aja udah nggak nyambung gitu. Ya orang ngomongin orang lain, saling menasehati di dalam kebencian, permusuhan, kita udah nggak tahan tuh, kupingnya udah sakit. Bahkan dulu senang nonton gosip, nonton sinetron, lama-lama kupingnya cuning sendiri gitu. Sakit kalau dengerin yang gitu-gitu. Film pun awalnya bebas gitu, nonton seneng action, seneng thriller, seneng apa. Lama-lama kalau orang bertaubat, baca Al-Quran, ibadah ke Allah, itu akan terseleksi tuh, si tubuhnya akan cerdas. Nanti jenis-jenis film pun jadi lebih selektif, jadi lebih susah gitu. Nyari film yang kemudian pas buat dia, dan kemudian dengan nonton itu bisa membangun sebuah hal yang positif gitu ya, menjadi sumber motivasi, makanan yang segar, karena kan itu konsumsi. Jadi orang beriman itu akan semakin toib makanannya. Jadi makanan bukan hanya makanan yang di mulut, tapi semua yang kita serap ya, mau dari mata, dari telinga, perasaan, itu semua akan terfilter gitu dengan keimanan itu. Nah jadi ini korin, apalagi teman-teman yang di luar, dia akan digantikan temannya, dia akan digantikan ilmunya, akan digantikan lingkungannya oleh Allah itu. Takdirnya pun sama, akan diganti, diperbaiki. Semuanya Allah akan ganti kalau orang beriman gitu. Jadi nggak akan mungkin dia kondisinya terus meningkat keimanannya, tapi settingnya, sahabatnya, temennya, tadi ya, karakternya, perilakunya itu sama, nggak mungkin. Itu akan tertransformasi semua, karena Al-Quran kitab yang mentransformasi. Baik, kita lanjut. Kemudian di An-Nisa ayat 69, ini Rafiq ya. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan nikmat oleh Allah gitu. Yaitu para nabi ya, para syidikin, para syuhada, dan para solihin gitu. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya gitu. Tapi Rafiq gitu. Jadi Rafiq tadi adalah yang bisa dijadikan sandaran gitu. Ya seperti seakar kata dengan siku gitu. Kita bisa bersandar gitu. Jadi bisa menjadi referensi, bisa jadi role model gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang kita lihat itu gimana ya sikapnya orang-orang yang soleh, sikapnya tadi para orang-orang yang syuhada, syidikin ya, nabi gitu kan. Makanya kita ada sunnah nabi. Jadi semua sikap kita itu sebelum kita kemudian mengikuti ya, merespon sesuatu yang hadir, baik dengan perkataan ataupun perbuatan, kita mencari sumber referensi. Menurut Al-Quran itu kalau misalnya kita diperlakukan seperti ini, harus seperti apa kita bersikap, gitu kan? Nah kalau di Al-Quran masih kurang jelas, cari kalau Nabi waktu itu seperti apa ya ketika diperlakukan seperti itu. Apa yang Nabi contohkan gitu, kan uswatun hasanah gitu kan ya.
Nah, kalau seandainya Nabi terlalu jauh gitu ya, ya maka dia nyari di sekelilingnya orang-orang soleh ya, yang dia anggap itu orang-orang yang bisa menjadi contoh yang baik lah, begitu kan. Nah, itu seperti itu, sahabat-sahabat. Jadi, Rafiq adalah tempat sandaran gitu, kita menjadikan referensi gitu ya. Nah, lanjut di Quran Surat At-Taubah ayat 16. Jadi kita ini tadabur aja ya. At-Taubah ayat 16. Nah, ini walijah nih, gitu ya. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan dibiarkan begitu saja, padahal Allah belum mengetahui orang-orang yang berjihad di antara kamu, dan tidak mengambil teman yang setia selain Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Maha teliti, ya. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Nah, jadi di sini walijah mengambil Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang beriman sebagai walijah, gitu. Tadi walijah itu kan tempat sama sebenarnya, tempat bergantung ya. Ya, jadi kita tidak mengambil pelindung yang lain gitu. Selain ya tadi Allah, Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Gitu. Nah, ini tadi mereka yang paling memberikan manfaat gitu. Ya karena semuanya mengikuti Allah gitu. Nah, jadi ini juga kita lihat tempat saling bergantung itu hanya kepada Allah ya, kepada Rasul-Nya, dan kepada sesama mukmin gitu. Jadi kita tidak bisa menggantungkan diri kepada yang di luar itu. Bahkan bentuk ketergantungannya pun itu spesifik ya, bukan artinya menggantungkan hidupnya kepada mukmin yang lain kan. Kalau menggantungkan hidup hanya kepada Allah. Tapi dalam sebuah support system itu tadi orang beriman, Rasul-Nya, karena semuanya mengikuti Allah. Baik, kemudian di Quran Surat Al-Furqan ayat 28 sampai 29. Nah, ini Khalil tadi ya. Kecelakaan besarlah bagiku seandainya saja aku tidak mengambil si fulan menjadi teman. Sesungguhnya dia telah menyesatkan aku dari az-zikir atau Al-Quran ketika ia telah datang kepadaku, dan adalah syaitan terhadap manusia ya, akan meninggalkan atau tidak mau menolong. Jadi ini kalau Khalil, teman kesayangan, teman favorit ya, itu harus hati-hati gitu. Jadi kita nggak bisa sembarangan ya. Ini di sini pasti ya harus yang connect dengan Al-Quran gitu ya. Ya, tapi kan kembali lagi bahwa kadang-kadang sulit. Kita punya teman akrab, tapi kemudian teman akrab itu tidak membaca Al-Quran. Ya mungkin tadi dia masuk ke kategori yang lain. Tapi ketika ada masalah-masalah yang genting dalam kehidupan, ya mungkin dia bisa nemenin ya untuk menghibur. Tapi jangan sampai kemudian karena pertemanan tadi kita ikuti semua nasihatnya. Kalau nasihat itu benar-benar harus selektif ya. Nggak perlu harus dari teman dekat, tapi dari orang yang mengetahui kebenaran dari Al-Quran gitu. Nah, jadi kita harus bisa melihat secara proporsional. Ya. Bisa jadi tadi ada teman yang secara karakter kita senangi, nyambung dalam banyak hal. Kita bisa bercerita kepada dia dalam hal-hal tertentu, tapi mengenai hal-hal yang menyangkut prinsip kehidupan, itu kita harus cukup hati-hati karena harus mengikuti apa yang Allah ajarkan. Kemudian di As-Saffat ayat 22 sampai 23 diperintahkan kepada malaikat, kumpulkanlah orang-orang yang zolim beserta teman sejawat gitu. Mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Ini wa azwajahum ya. Jadi ini azwajah terkait dengan pasangan ya. Jadi teman sejawat, teman yang terkait pasangan, mau pasangan kerja, mau pasangan di rumah tangga sama ya. Nanti suaminya di neraka, istrinya jadi pembawa kayu bakar ya. Sama dua-duanya gitu. Tolong menolong untuk menjerumuskan satu sama lain ke neraka. Nah, itu yang kita harus hati-hati.
Jadi dalam konteks pernikahan, kalau di kita kan memang setengah dari agama membangun ketakwaan, begitu kan ya. Nah, jadi ini terkait dengan pasangan. Pasangan itu bisa tolong-menolong dalam ketakwaan dan kebaikan, ataupun tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan, gitu. Jadi ada teman di situ ya, pasangan berbuat baik dan pasangan berbuat tidak baik, gitu. Tapi kalau berbeda pendapat, ya tinggal itu tarik-tarikan, gitu. Mana yang kemudian bisa menarik yang lainnya, gitu ya, ke arah yang lebih kuat tuh di situ ya. Ya lebih kuat takwa ke Allahnya tentu ya. Kalau orang yang baik, mohon ke Allah, nggak bisa ngandalin diri sendiri untuk rubah orang lain. Nah kemudian di Al-Mu'min, nah ini yang hamim nih ya. Dan berilah kepada mereka peringatan akan hari yang semakin dekat. Ya. Ketika hati menyesak sampai di kerongkongan karena menahan kesedihan. Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang yang zalim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Jadi hamim ini yang loyal nih. Nggak ada orang yang mau di dunia dia deket, dia solider, dia kompak, dia loyal tadi ya. Kalau nanti lihat api neraka kabur gitu. Nggak ada orang yang kemudian loyal, satu mati, dua-duanya mati gitu ya, ikut. Enggak. Gitu. Loyal tuh juga sesuatu yang apa namanya ya, ada batasnya lah begitu ya. Nah ini yang satu lagi nih ayat kita lihat juga sama nih. Nah ini juga sering kita bahas terkait dengan sikap kita terhadap orang yang memusuhi di Fussilat ayat 34. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Tolaklah kejahatan dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan menjadi seperti teman yang setia. Ini hamim yang digunakan. Jadi karena saking mungkin tepatnya menyikapi orang yang memusuhi dia dengan karakter yang bagus ya, dengan jiwa yang besar, lama-lama orang yang memusuhi dia menjadi kagum gitu. Akhirnya ingin berteman dan ingin belajar gitu ya, bersama-sama. Nah ini yang disebut orang yang tadi yang memusuhi menjadi setia, menjadi loyal karena melihat karakternya yang bagus. Itu dia kan muslim, mukmin dan muslim ya wajib untuk memberikan nasihat yang baik gitu. Yaitu tentu dengan perkataan dan dengan contoh gitu. Jadi pokoknya Allah sudah mengajarkan begitu, kita yang penting harus sesuai pengajaran Allah untuk menyikapi segala sesuatu. Nah, seringkali tiba-tiba Allah jadikan orang yang memusuhi tadi berbalik, kemudian mendukung dan ingin belajar bersama gitu. Tapi kalau kita terus-menerus melakukan perlawanan ya di katakanlah situasi atau waktu yang tidak seharusnya, maka yang terjadi adalah orang makin membenci gitu ya. Jadi kita betul-betul harus mohon kepada Allah ya, kapan harus memasuki sebuah perjuangan, kapan ini harus bersabar dan membiarkan gitu. Ya, jadi banyak pengajaran di sana ya, ketika para muhajirin itu sebelum mereka hijrah ke Madinah, ingin berperang, Allah tidak perbolehkan, mereka harus sabar dulu. Nanti beda lagi ketika sudah di Madinah, sudah nyaman, disuruh berperang, mereka ada yang enggan gitu kan, karena sudah takut kehilangan gitu. Kemudian demikian juga ketika mau haji ke Mekah, dihalangi gitu ya. Sebagian ingin berperang, tapi kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Rasulnya. Seandainya saja di Mekah itu tidak bercampur antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang kafir, mungkin Allah izinkan. Tapi karena banyak orang beriman yang menyembunyikan keimanannya, ketika kaum mukmin dihalangi untuk haji, kemudian di situ akhirnya terjadi perjanjian ya, Hudaybiyah. Ya, itu juga karena bukan takut,
tapi ada petunjuk Allah gitu. Nah demikian, jadi kapan kita harus maju, kapan harus sabar dulu, itu sebenarnya Allah yang punya rahasia. Seringkali orang berperang karena hawa nafsu juga gitu. Jadi betul-betul dalam semua tindakan kita, ada ulama yang mengatakan bahwa ikhlas itu adalah tidak engkau bergerak atau diam kecuali semata-mata karena Allah. Gitu. Ya kalau diam itu karena Allah, kalau bergerak karena Allah. Nah itu kan sulit ya ngukur itu ya. Jadi dua-duanya karena Allah. Bisa jadi ketika ada petunjuk, ada sebuah penguatan untuk kemudian kita bersabar. Ada orang yang kemudian tidak memahami, oh kenapa kok diam saja ketika misalkan ini sedang diserang, kita harus membela. Padahal kadang-kadang ada rahasia gitu, Allah suruh bersabar dulu gitu. Ada urusan yang belum selesai, kan kalau menentukan langkah atau sikap tuh biasanya Allah memberikan data-datanya dulu. Gitu. Nah biasanya datanya belum lengkap, kita nggak boleh mengambil keputusan. Gitu. Sama dengan kalau kita belajar ilmu, kita belajar nih sebuah ilmu, nah setelah kita baca, ternyata kita baru paham 80%. Kemudian kita nggak sabar karena nanggung tinggal 20% lagi, kayaknya yang 20%-nya ini deh. Gitu. Dia menyimpulkan segera, gitu. Itu nggak boleh. Kalau ngertinya baru 80%, ya sudah 80%. Ya, kalau nanti ada sesuatu yang tidak diketahui, ada yang bertanya, ya katakan aja belum sampai ke sana ilmunya, belum tuntas ya, belum sempurna ya. Semoga Allah nanti menyempurnakan gitu. Nah jadi nanti ketika Allah ajari baru dia jadi sempurna gitu. Jadi manusia nggak boleh memaksakan apapun yang belum sempurna tadi dalam bentuk data, pengetahuan ya. Tapi dia harus ya menyerahkan ke Allah untuk menyempurnakan dulu baru bisa berjalan gitu. Jadi manusia hanya boleh berjalan dengan yang dia ketahui ya. Jangan kau mengikuti sesuatu yang kau belum punya pengetahuan tentangnya. Apapun keterdesakan dalam hidup, kemudian kita mau mengambil sebuah solusi ya. Tapi kita belum paham solusi itu baik atau enggak, ya jangan diambil. Diam dulu gitu. Toh ternyata yang ngejar-ngejar pun tidak semendesak itu gitu ya. Cuman kan seringkali kita cepat harus ngambil keputusan cepat supaya cepat selesai. Seringkali hawa nafsu karena nggak sabar dengan kondisi yang menimpa hari ini. Jadi tidak bisa tumaninah. Ya, kena persoalan di satu sisi ingin cepat keluar, akhirnya memutuskan kayaknya jalan yang terbaik adalah itu. Langsung dia ambil gitu kan. Padahal belum tentu ya. Dia harus tumaninah dulu di atas masalah itu. Sampai ngerti jalan keluar selanjutnya ini yang Allah kehendaki, tapi dia sudah belajar untuk tumaninah di atas api, begitu kan ya, barulah nanti Allah yang pindahkan posisinya. Gitu. Jadi kalau sholat itu kan ada tumaninahnya, kita nggak boleh pindah posisi dari satu posisi ke posisi yang lain, kecuali sudah tumaninah, ada ketenangan. Nah takdir itu begitu, ketika orang kemudian ditingker oleh sebuah takdir, ya, biasanya orang fokusnya ingin cepat keluar dari masalah. Gitu. Padahal harusnya tawaf. Dia mentawafi, kenapa dia kemudian diberi masalah itu, apa yang Allah kehendaki dia lakukan, apa pengajaran dan hikmah di balik kesabaran yang Allah hendak berikan. Gitu kan. Ketika itunya kebaca, kitanya nggak usah berusaha keluar, tiba-tiba masalahnya Allah yang angkat. Gitu. Diganti dengan koordinat yang baru. Gitu. Itu kira-kira seperti itu. Baik, mungkin itu sahabat-sahabat yang bisa disampaikan hari ini. Jadi ini silakan dicek. Saya hanya ingin memberikan motivasi bahwa ini baru terkait dengan persoalan pertemanan yang ternyata kita harus lihat di Al-Quran itu banyak ya jenis-jenisnya. Nah nanti dalam konteks yang lain pun sama, Al-Quran itu spesifik gitu ya. Jadi luar biasa tadi. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab? Ya. Kita nggak akan mudah mengeneralisir, ya, menyimpulkan sesuatu, tapi presisi karena dia furqan. Ya. Dia bisa membedakan secara detail gitu ya, perbedaan itu gitu ya. Ya demikian. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dan juga Ya, tadi jadi kalau konteks pertanyaannya yang diajukan di kajian Rabu kan ada tetangga yang orang Yahudi gitu ya, Indra ya. ya, betul. Dan ini kan karena tinggalnya di luar negeri, ya tentu tadi apakah boleh berteman atau enggak gitu kan ya Iya, pertanyaannya ya. Jadi ya nggak ada masalah kalau berteman itu kan, tapi dalam level yang mana gitu. Kalau dia kemudian menyerang keyakinan kita ya mungkin lain lah, kita bertahap menjauh ya. Tapi kalau seandainya tidak ada persoalan, tidak kemudian memusuhi karena agama, tidak mengusir juga memaksakan kita harus sesuai dengan mereka, ya tidak ada masalah. Itu selain teman, dia ada hak tetangga malah gitu ya. Jawari tadi kan. Jadi nah kita tinggal lihat tuh di kamusnya kan, oh dia tetangga haknya apa ya? Mau yang muslim, yang non-muslim, itu haknya apa? Ya, itu kan hak tetangga juga sebenarnya kan sangat-sangat ini ya, di Islam itu sangat diperhatikan ya, Indra ya. Jadi kita masak makanan baunya sampai ke sebelah harus kasih tuh. Sampai segitunya kan sebenarnya ya. Ya gitu, kalau misalkan kita mau jual rumah, nggak boleh kita jual ke orang lain. Kita harus nawarin dulu ke tetangga, kan gitu ya. Jadi benar-benar hak tetangga itu Allah perhatikan betul gitu kan. Ya mau dia muslim, mau dia non-muslim gitu kan ya. Jadi Islam mah adil aja sebenarnya, betul-betul agama yang sempurna sih ya. Terima kasih sahabat sekalian atas kehadirannya. Ya alhamdulillah tidak ada pertanyaan karena lumayan leles. Lagi puasa kerasa juga gitu ya. Tapi semangat pas lagi ngisinya begitu. Tapi udahnya biasanya kebanyakan ngomong kan apa namanya? Ya lemes juga gitu. Iya, betul Pak. Kering tenggorokannya. Ya alhamdulillah, tapi intinya gini tadi, berteman sah-sah saja. Di Islam itu kita mau dengan non-muslim dan sebagainya, jelas prinsipnya selama mereka tidak memusuhi, kemudian tidak mengusir kita, memaksakan kita harus mengikuti keyakinannya. Jangankan teman, ke orang tua aja gitu, ya. Kita kan ke orang tua kan tidak Allah perkenankan untuk memperlakukan mereka secara buruk di dunia, mau gimana pun mereka. Katakan beda akidah pun kita nggak boleh ke orang tua itu untuk memperlakukan mereka secara buruk di dunia. Tapi tidak ada kewajiban mengikuti, kan gitu. Apalagi teman gitu kan ya. Nah jadi kembali lagi tadi, mau dia Yahudi, mau dia Nasrani, ya yang jadi persoalan tuh kita harus ngerti, ya kitanya sendiri harus berada di atas jalan yang benar gitu. Ya, misalkan tadi kita kan Sayyidina Ali mengatakan janganlah mencari kebenaran kepada orang, ya. Tapi tadi temukan dulu kebenaran, maka engkau akan tahu siapa-siapa yang berjalan di atas kebenaran kan gitu. Jadi kalau kitanya sendiri nggak baca Al-Quran, nggak mencari kebenaran, ya susah memilih teman itu. Teman yang karib, teman yang deket, teman yang sejiwa, soulmate, ya semuanya dasarnya itu akhirnya ya karena dia enak diajak jalan, orangnya sama hobinya gitu kan, hanya sekedar itu. Padahal teman itu memang sesuatu yang membawa kita ke keselamatan ya. Makanya kan ingatlah hari ketika tidak ada jual beli, persahabatan dan syafaat. Jadi teman-teman kita yang sekitar kita itu juga akan memberikan syafaat nanti kepada kita. Mukmin itu punya syafaat bagi mukmin yang lain gitu. Nah makanya kembali kita proporsional, kita boleh berteman pada siapa saja, tapi dengan level-level yang tadi sesuai yang Allah perkenankan. Baik, terima kasih sahabat sekalian. Kita sama-sama akhiri kajian hari ini dengan beristighfar pada Allah dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Yogi. Sama-sama semuanya, izin pamit. Lahir batin. Assalamualaikum.